Shalom, sahabat doa fajar yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengulas Ester 7 ayat 1 sampai 10 dan saya beri judul ulasannya adalah Divine Reversal atau pembalikan ilahi, di mana Tuhan melakukan sebuah pembalikan total dari apa yang manusia atau dunia tetapkan dan sepertinya sudah tidak bisa berubah lagi. Kita tahu di dalam konteks daripada Ester ini bahwa sudah keluar undang-undang untuk pembinasaan etnis Yahudi yang ditandatangani oleh Haman dengan memakai cap raja. Dan Haman sudah begitu yakin sampai di dalam pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana Tuhan mulai membalikkan situasi di mana apa yang dia pikir sebagai sebuah promosi yang akan didapatkan oleh Raja Ahasveros ternyata diberikan kepada Mordekai yang menjadi lawan politik utamanya. Tetapi dia pulang dengan gundah gulana. Dan tidak berapa lama terjadi panggilan daripada istana untuk makan malam dengan raja dan ratu. Kali ini dia berpikir bahwa dia masih bisa mendapat kesempatan untuk mengambil hati Ahasveros dan juga Ester. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana kemudian Ester menjamu raja. Dan raja meminta kepada Ester, "Apa permintaanmu yang akan aku berikan?" Dan Ester merasa ini waktu yang tepat untuk dia membela bangsanya. Dan dia menyatakan agenda utamanya untuk dia mengundang raja mendapatkan jamuan makan. Dan kemudian ditawarkan segala harta, Ester tidak bergeming. Karena kemudian dia mengutarakan apa yang terjadi, yaitu pembinasaan etnis yang akan dilakukan kepada bangsanya Yahudi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana sebelumnya saya katakan bahwa Ester ini diikuti dengan satu perayaan Purim, yaitu perayaan di mana orang-orang memakai topeng. Dan kita tahu bahwa sampai pasal yang ke-6, topeng itu sepertinya masih sangat ketat. Tetapi di dalam pasal yang ke-7 kita melihat bahwa satu persatu topeng itu sudah mulai disingkapkan. Karena Ester kemudian mendeklarasikan dirinya adalah bangsa Yahudi. Dan kemudian dia membuka maksud jahat daripada Haman yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel yang datang dari Amalek, yaitu keturunan Raja Agag. Dan saudara, ketika Haman ketahuan maksud jahatnya itu, raja seakan-akan kehilangan pikiran. Lalu kemudian dia pergi keluar untuk menenangkan pikirannya sambil minum anggur. Dan di situ Haman merasa ada kesempatan terakhir untuk membela dirinya. Dan dia bermohon kepada Ester dengan seperti bersujud di dekat pembaringan Ester. Tetapi ketika raja masuk, disitulah raja melihat bahwa Haman ini memang tidak bisa dipercaya. Bahwa Haman dianggap hampir memperkosa istrinya. Dan untuk itulah hukuman yang harusnya disediakan kepada Mordekai, yaitu tiang gantungan, diberikan kepada Haman. Dan Haman mendapatkan tiang gantungan, kematiannya, yang dia siapkan sendiri. Tetapi juga surat keputusan pembinasaan etnis ini akhirnya dicabut dengan cara raja mengambil kembali cincin materai raja dari Haman dan kemudian diserahkan kepada Ester untuk kemudian diperbaiki sehingga selamatlah seluruh bangsa Yahudi dari pembinasaan etnis. Saudara-saudara, ada 3 hal yang menarik yang kita bisa pelajari tentang pembalikan ilahi ini. Yang pertama bahwa Allah bisa memakai hal-hal yang negatif, keadaan atau bahkan orang-orang jahat sekalipun untuk menggenapi rencana utamanya.
Saudara, bila kita tidak sadar akan prinsip ini, maka pada saat kita diserang oleh si jahat, atau pada saat iblis datang menekan kita, mengintimidasi kita, maka kita akan bisa bereaksi dan marah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk hal ini, mari kita tidak kehilangan perspektif ilahi tentang saat kita melewati pengalaman-pengalaman buruk atau keadaan-keadaan yang sulit, karena Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan yang baik bagi mereka yang mengasihinya dan yang masuk di dalam rencananya. Jadi saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang menarik. Dalam sebuah camp pelatihan tentara, seorang instruktur sudah mempersiapkan para siswa-siswa ini untuk latihan halang rintang. Dan sebelum dia lepaskan ke daerah medan yang sebenarnya, dia meminta untuk mereka meloncati sebuah genangan air atau sebuah kubangan. Dan kemudian semua para tentara ini berusaha untuk meloncat. Tetapi ada yang cuma sampai setengah, ada yang 3/4, ada yang bahkan sepertiga. Tidak ada yang sampai ke ujung daripada kubangan tersebut. Si instruktur merasa kecewa dengan hasil daripada pelatihan itu. Sehingga dia mengatakan kepada mereka, besok kita semua harus ulangi lagi ujian ini. Dan akhirnya ketika semua siswa itu sudah siap di depan kubangan itu, dan ternyata mereka menyaksikan si instruktur itu mengeluarkan buaya dan memasukkannya ke kubangan. Dan membuat buaya itu terendam di sana. Lalu dia meniup peluit dan mulai memberikan perintah komando untuk mereka mulai loncat. Dan tidak bisa kita bayangkan, ternyata semua prajurit itu meloncat. Dan semuanya bisa sampai ke ujung tanpa ada yang jatuh. Tebak apa menjadi inisiatif atau motivasi mereka? Ternyata bahaya maut. Daripada jatuh dan dimakan buaya, lebih baik saya berusaha sedapat mungkin untuk mencapai garis akhir. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa apapun, karena kita bicara providensia Tuhan, yaitu tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang ada di sepanjang perjalanan sejarah. Maka sewaktu kita melihat perspektif ini, kita tidak menjadi kecewa. Terutama di masa-masa sekarang ini, di mana begitu banyak ketakutan, intimidasi, yang membuat kita bisa kehilangan perspektif yang benar. Yang kedua, bahwa menantikan Tuhan berarti menantikan Dia menyatukan semua kepingan-kepingan untuk menjadi sebuah gambar utuh seturut kehendak Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekalipun kita melewati banyak pencobaan, ujian, tetapi waktu Tuhan tetaplah waktu yang terbaik. Godaan kita adalah kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, seperti pemazmur Daud berulang-ulang dalam kitab Mazmur berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan? Tetapi bagi Tuhan, daripada sekedar menyelamatkan Daud pada saat itu dari persoalannya, ada begitu banyak hal yang perlu dia atur di depan. Ada begitu banyak hal yang perlu dia persiapkan di depan. Supaya ketika rencananya sempurna datang, maka kemuliaan hanya akan menjadi milik Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa menantikan waktu Tuhan yang sempurna itu adalah waktu Tuhan umumnya datang dengan tiba-tiba. Sudden. Waktu yang datang dengan tiba-tiba dan tidak terduga. Dan biasanya keadaan yang kita lihat harus lebih dahulu buruk dulu, baru kemudian terjadi yang namanya bounce back atau satu lontaran balik dan kemudian naik kepada satu pencapaian atau puncak. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita melihat godaan kita adalah kita mau lebih cepat atau ketika itu datang kita sungkan, kita enggan, kita merasa tidak berani melakukan, tidak punya iman untuk melangkah.
Tetapi pada waktunya Tuhan datang, maka kita harus merespon dengan baik. Karena itulah waktu yang tepat. Dan Tuhan serta anugerahnya bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, bahwa kita diajar untuk percaya dan menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan saat keadaan itu tidak adil, saat keadaan itu tidak masuk akal. Karena Dia yang sanggup membalikkan keadaan yang kelihatannya sudah tidak bisa dirubah untuk sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengatakan, ini jasa saya. Tetapi semua itu kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa saat-saat seperti ini, ada begitu banyak keadaan-keadaan menakutkan yang tidak enak. Tetapi justru inilah saya yakin, sebagai satu prophetic message kepada jemaat Tuhan, bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan pertemuan-pertemuan tanpa sebuah komunitas, tanpa sebuah intimacy, tanpa sebuah keintiman dengan Tuhan, tanpa sebuah kedekatan dengan Tuhan, tanpa sebuah hubungan pribadi yang kokoh, yang bersandar kepada doa, penyembahan, dan firman, mereka bisa kocar-kacir. Tetapi orang-orang yang sejati, yang setia, akan Tuhan bangkitkan pada masa-masa ini. Dan inilah waktu di mana kita akan menyerukan nama Tuhan sebagai nama benteng kita, kota perlindungan kita, menara yang kokoh. Kesanalah semua orang berlari dan mendapatkan keselamatan. Terus memberkati, selamat melanjutkan doa fajar saudara.